Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai daripada wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW dan beberapa renungan untuk sama-sama kita renungi agar kita lebih mengerti bagaimana posisi kita terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang saya ingin bahas pertama yaitu mengenai sabda baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Man at'ama musliman bitibi nafsin kataballahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyi'atin wa rafa'alahu alfa darajatin." Pada kondisi kita saat ini, banyak sekali yang kebingungan akan kehidupannya, yang mungkin biasa sehari-harinya mencari nafkah. Kemudian di dalam kondisi seperti ini, mereka hanya bisa berdiam diri di rumah. Mereka mau keluar rumah, takut ada terjadi kesalahan. Mereka diam di rumah, mereka pun bingung untuk memberikan nafkah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya mau mencoba menyambungkan kita sebagai umat muslim diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk selalu berbagi, diajarkan saling membantu, diajarkan saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Oleh sebabnya kata Nabi SAW, jika ada seseorang yang memberikan makan dengan sukarela, dia penuh keikhlasan memberikan makan kepada saudara muslimnya yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat untuk orang tersebut 1000 kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus 1000 keburukan, 1000 dosa-dosanya, dan juga Allah akan angkat 1000 daripada derajat orang tersebut. Mungkin ini bisa menjadikan acuan bagi diri kita bahwa ketika kita membantu, ketika kita punya kelebihan harta, kita masih ada harta selain pada diri kita yang kita butuhkan, kemudian kita masih ada lebih, kita membantu kepada saudara-saudara kita yang lainnya dengan harapan penuh ikhlas membantu kepada mereka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan untuk diri kita. Tentunya apa yang kita lakukan pada hal kebaikan ini perlu juga dilandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak bisa kita mengandalkan hal ini untuk keuntungan-keuntungan duniawi, di mana kesusahan ini secara merata, banyak sekali yang kesusahan, banyak sekali yang kesulitan. Nah, kita punya tetangga-tetangga ternyata ada juga yang mereka kesulitan, maka sebisa kita, kalau kita mampu, kita bantu mereka. Tentu dengan hal-hal yang sesuai cara-caranya, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Karena sekali lagi, mungkin yang saya rasakan pribadi adalah bukan hanya kita khawatir kalau kita keluar terkena penyakit, tapi juga dikhawatirkan kita keluar ternyata ada masalah karena kita keluar, padahal keluar kita bukan tujuan macam-macam. Keluar kita bukan mau yang enggak-enggak, tapi namanya musibah, kita nggak tahu. Tiba-tiba ada yang interogasi kita, ngapain keluar? Sana kamu masuk saja, nggak boleh keluar, aturannya nggak boleh keluar. Barangkali itu terjadi, ya kita lebih baik menjaga diri daripada itu terjadi. Yang pertama adalah saling solid kita, saling membantu sesuai kemampuan kita masing-masing. Tentu hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Tentu ketika kita mencintai diri kita, kita tidak mau sesuatu hal terjadi pada diri kita yang itu melukai kita, membahayakan pada diri kita.
Oleh sebabnya, kita cintai juga keluarga kita cintai saudara-saudara kita dengan cara seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau kita itu terluka, maka jangan lukai saudaramu, karena dia pun manusia dan dia pun tidak ingin terluka. Begitupun sebaliknya, bersama juga dengan hal-hal kita nggak mau kita itu kelaparan, kita mau kita tetap bisa makan, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga kita. Oleh sebabnya, ketika kita ada kelebihan harta, kita pun berbagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya agar mereka pun mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, saya mau menambahkan sedikit, di mana dalam kondisi hal seperti ini bisa jadi ini adalah teguran dari Allah. Kita tidak usah terlalu bermacam-macam mengibaratkan apa yang terjadi saat ini. Lebih baik kita menjadikan hal yang terjadi saat ini di hadapan kita sebagai teguran dari Allah untuk kita. Mungkin selama ini kita terbuai oleh kehidupan dunia, kita sibuk dengan urusan dunia. Ketika kita mau beribadah, ternyata kita katakan, saya sibuk dengan urusan pekerjaan saya sibuk dengan urusan dunia saya, dan lain sebagainya. Dan ketika Allah datangkan hal semacam ini, Anda pun tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa Anda lakukan dalam kesibukan dunia Anda. Biasanya kita bekerja, biasanya kita ini, mau nggak mau sekarang nggak bisa. Karena ada penyakit atau virus yang menyebar ini. Semua hampir kekhawatirannya takut akan terkena virus tersebut. Oleh sebab itu kita jadikan pelajaran. Coba yuk kita sama-sama merenung kepada Allah, kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Apa? Kita koreksi lagi. Kemarin-kemarin bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, maka akan aku gabungkan permintaan itu. Oleh sebabnya kita sama-sama memohon kepada Allah, minta ya Allah, angkat penyakit ini, angkat virus ini secepat mungkin, agar tidak banyak dari kita yang terkena olehnya, bahkan sampai mati, meninggal dunia sebabnya. Kita minta sama Allah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Karena dengan pertaubatan kita kepada Allah, kita berharap kalaupun ajal kita ada di depan mata, kita minta sama Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Selain dari hal-hal ini, ada konflik ini, konflik itu, masalah ini, keributan rame, bahas ini, bahas itu. Menurut saya pribadi, kita coba berpikir apa untungnya kita ngeributin itu, apa pentingnya kita ngeributin itu. Kalau itu bukan hal penting, tidak bermanfaat untuk diri kita, lebih baik kita fokuskan memikirkan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada ikut campur akan hal-hal yang kita sendiri mungkin nggak ngerti. Ini sedikit masukan dari saya untuk kita semua. Yuk sama-sama kita berpikir ketika kita mau komentar. Kadang-kadang kan banyak netizen main komentar, asal komentar, ikutin alur cerita dan mereka terbawa oleh perasaan. Ketika Anda menilai dengan membawa perasaan Anda, bisa jadi apa yang Anda nilai itu bukan benar, tapi salah. Oleh sebabnya lebih baik ketika Anda ingin menilai, nilailah itu bukan dengan perasaan, tapi dengan apa yang Anda miliki. Apa pengetahuan yang Anda bisa, apa pengetahuan yang Anda mengerti, sampaikan itu. Kalau memang Anda ingin berkomentar, jangan hanya ikut-ikutan. Semua mencaci, kalian ikut mencaci. Semua memuji, kalian ikut memuji. Tidak seperti itu, tapi saring terlebih dahulu oleh akal kita. Tetap waspada, tetap diam di rumah, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah angkat penyakit ini sesegera mungkin, dan kita memasuki bulan Ramadan nanti kita bisa bersama-sama melakukan sholat tarawih berjamaah, kita bisa sama-sama puasa, bisa sama-sama buka bareng, buka puasa bersama, kita bisa sama-sama beribadah di dalam bulan suci Ramadan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan kedamaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.